Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Fania. Kali ini kita bakal bincang santai tentang pentingnya donor darah sejak muda bareng Kak Aji. Halo Kak Aji. Halo guys, gua Aji Mario. Oke, karena kali ini kita ngobrol santainya tentang pentingnya donor darah untuk anak muda, kita tanya-tanya nih sama Kak Aji. Kak Aji tuh awal mula donor tuh pas kapan sih Kak? Oke, gua mulai donor itu kalau nggak salah akhir tahun 2018. Itu tepatnya tanggal 30 bulan 11 kalau nggak salah. Itu awal pertama kali gua donor darah di PMI Kota Jakarta Pusat. Oke, terus sampai sekarang nih Kak Aji udah donor darah berapa kali sih Kak? Kurang lebih kalau nggak salah ya itu 13 kali. Itu gua terakhir donor pun tahun ini itu di 2 bulan yang lalu. Gitu. Oh, 2 bulan yang lalu gitu. Awal donor Kak Aji tuh usia berapa tuh Kak? Gua kalau donor itu kemungkinan pada saat itu gue umurnya 17 tahun ya, karena donor itu kan pertama kali dibolehkan 17 tahun. 17 tahun. Ya, dan sebenarnya gue mau donor itu pas umur 16 pun gue pengen donor karena sebenarnya penasaran gitu. Berarti Kak Aji tuh dari umur 17 udah rutin gitu Udah ya? rutin, donor iya, darah betul. sampai sekarang. Sampai sekarang kalau dihitung-hitung nih udah berapa kali nih Kak Aji? 13 kali. Kalau gue ada kartunya sih. Oh, ada kartunya. Iya, Udah jadi 13 kita kali. kalau setiap donor itu ada pencatatannya di kartu donor seperti ini. Ini 13 kali tanda gue udah donor, dan terakhir itu 2 bulan yang lalu. Gitu. Oke, jadi ada kartunya dan Kak Aji udah donor 13 kali Iya, gitu. tuh. Emang gimana sih Kak, apa gitu motivasinya dari umur 17 tahun udah pengen donor aja bawaannya gitu? Sebenarnya gini, gue donor itu karena waktu itu gue melihat ada kayak pamflet atau brosur gitu, setetes darah berguna untuk mereka. Nah, gue penasaran sebenarnya apa sih itu gitu. Kebetulan lagi itu gue masih PMR, gue PMR, kemudian gue diajak untuk ke PMI Kota Jakarta Pusat, ketemu sama kakak-kakak senior. Kemudian beliau bilang katanya lo cobalah donor gitu. Nah, gue bilang gue baru umur 17 Kak pada saat itu gitu. Oh nggak apa-apa, karena donor itu pertama syarat utamanya adalah umur 17 tahun gitu. Jadi gue coba. Sebenarnya awalnya sih agak takut-takut gue donor karena yang kita tahu lah donor itu nggak kayak suntik biasa. Iya benar. Donor itu ada kayak jarum. Gue mikirnya jarumnya gede banget lagi itu. Nah, ketika donor gue mikir semoga darah gue ini bisa berguna untuk orang-orang di luar sana gitu. Jadi motivasi gue donor karena gue ingin menolong gitu. Karena tujuan gue ke PMI pun sampai sekarang ini gue pengen menolong gitu. Menolong nggak harus kita dengan turun aksi ke jalan, Jadi tapi bisa, dengan donor pun kita bisa. Bisa. Oke, jadi emang motivasinya Kak Aji tuh gara-gara lihat pamflet Lihat awalnya. pamflet dan ingin tergerak hatinya untuk menolong gitu loh. Karena gue suka kadang mikir, gue dulu pernah ada cerita nih. Jadi gue dulu ada saudara gue, dia habis lahiran. Cuman dia membutuhkan darah gitu lah. Dia membutuhkan darah, kalau nggak salah 2 atau 3 kantong gitu, gue lupa. Dan di situ pada saat itu agak susah karena golongan darah si saudara gue ini AB, gitu, AB Resus Plus. Dan di situ gue mikir, gimana kalau misalnya nggak ada orang yang mau donor darah gitu loh. Gimana kondisi saudara gue ini kalau misalnya orang nggak ada yang mau donor darah gitu loh. Gue mikir di situ, makanya dari situ mungkin dari gue bergerak untuk donor darah, mungkin nanti kalau misalnya ada 10 orang aja kayak gue, mungkin bisa nyelamatin 2 atau 3 orang atau 3 nyawa gitu. Karena kan kita nggak tahu namanya habis lahiran atau gimana atau dia kecelakaan gitu. Iya benar. Jadi ya itu sih gue lebih karena mungkin ada bukti nyata gitu ketika saudara gue lagi butuh darah, tapi itu sangat susah didapatkan. Apalagi kalau kata orang sih AB itu langka ya. AB itu Resus Plus langka katanya. Dan gimana kalau misalnya orang yang punya golongan darah AB ini pada nggak mau donor atau pada takut donor gitu.
Itu ya kita nggak bisa ngebayangin sih. Iya. Gitu. Karena kan juga katanya ya satu kantong darah itu bisa buat 3 orang Kak. Jadi Iya. kalau misalnya 10 orang aja Iya. kayak Kak Aji itu benar-benar berguna banget sih. Yang gue dengar dari dokter sih gitu. Jadi ketika donor, gue sempat nanya waktu pertama kali donor, gue nanya, "Dok, ini kalau satu kantong darah berarti untuk 1 orang?" Kata dokter, "Oh enggak, satu kantong darah bisa buat 3 atau 2 orang gitu." Jadi gue mikir sih, oh ternyata berguna banget. Dan gue mikir ini cuman seberapa kantong, maksudnya cuman beberapa kantong di darah itu, darah gue di kantong itu gitu. Tapi bisa nyelamatin berapa orang? Iya benar. Terus kalau misalnya gimana ya, kan sekarang anak muda itu banyak yang takut gitu ya, kesadarannya tuh rendah gitu buat donor darah. Caranya tuh gimana sih Kak biar kita tuh ngajak mereka biar punya kesadaran yang tinggi buat donor darah? Oke. Sebenarnya gini, mungkin gue pernah berpikir beberapa memang ada temen gue yang takut buat donor gitu. Alasannya entah karena jarumnya gede-gede, entah karena dia belum terbiasa atau dia takut lihat darah. Gue sempat mikir gini, kalau rasa takut lu jadikan alasan untuk lu takut untuk donor darah, itu nggak sepadan sama ketika mereka ada yang duduk di rumah sakit mengharapkan bantuan darah untuk orang-orang yang mereka sayang. Iya benar. Gitu loh, untuk keluarga mereka yang mereka sayang, keluarga mereka yang lagi terbaring di rumah sakit atau lagi apa, sedangkan mereka butuh darah. Tapi di sisi lain lu masih takut untuk donor darah, itu bagi gue nggak sepadan gitu loh, gitu. Karena sebenarnya rasa takut itu kan bisa diatasi. Gue pun awalnya sedih, kalau dibilang takut awalnya takut karena gue baru pertama kali, belum tahu gimana rasanya gitu. Tapi ketika gue sudah mencoba, gue jadi mikir, oh ternyata darah gue bermanfaat banget loh buat orang lain gitu loh. Orang lain bisa melanjutkan hidupnya atau orang lain bisa berkumpul lagi sama keluarganya berkat darah gue. Dari situ gue mikir gue nggak boleh takut lagi buat donor darah. Iya gitu. Suka bener ya. Jadi emang sebenarnya tuh kita itu membutuhkan orang-orang kayak Kak Aji gitu yang punya motivasi tinggi buat donor darah biar orang-orang bisa terbantu gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya anak muda nih yang gimana ya, mau donor cuman dia kayak nggak percaya gitu Kak. Nggak percaya nanti darah gue emang beneran nyalur gitu. Terus itu kalau ngatasin orang-orang yang kayak gitu tuh gimana ya Kak? Kadang aku tuh bukan karena cuman takut jarum suntik aja, kadang emang beneran darah gue nggak apa namanya nyampe tuh ke orang yang membutuhkan, nggak di ini lagi, nggak dijual lagi, emang bener-bener nyampe gitu kan. Mereka kan kayak nggak percaya, itu gimana ya Kak kalau gitu bilanginnya? Sebenarnya sih balik lagi ke niat kita. Niat kita untuk mendonor darah itu untuk apa? Karena ibaratnya kayak kita sedekah aja, kita sedekah dengan niat kita apa? Untuk pansos kah? Untuk hanya sekedar lo viral karena lo sedekah? Kalau gua pribadi ya, gua donor dari pertama gua masuk ke tempat tindakan atau tempat yang buat ini donor, itu gua udah niatin Bismillah, darah gue ini semoga bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Dan gue nggak mikir darah itu nyampe nggak ya, ini nggak ya. Gue sangat percaya sama petugas PMI, mereka profesional, mereka pokoknya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan gue yakin darah itu pasti nyampe ke orang yang membutuhkan. Gue nggak perlu tahu orang itu siapa, entah itu orang kaya, entah itu orang yang nggak mampu. Yang gue tahu darah gue bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Okay. Kalau dari Kak Ajinya sendiri, kira-kira apa sih manfaat yang Kak Aji rasain dari muda gitu udah donor darah? Mungkin lebih kayak ketika setelah gue donor darah ya, setelah gue donor nih, misalnya gue habis donor, gue ngerasain kayak badan agak enteng aja gitu. Jadi gue merasa kayak oh darah gue kayak di refill ulang gitu. Karena mungkin ibaratnya lo kayak orang yang lagi low bat terus lo dicas gitu. Ya, bener, itu gue jadi lebih energik lagi. Dan
Yang kedua efeknya nafsu makan gue jadi nambah. Jadi pas banget tuh kalau orang yang buat susah makan mendingan donor aja dah gitu. Benar Kak. Nafsu makan lo pasti nambah gitu. Dan dulu asli kalau lo boleh tanya senior gue itu nggak segemuk ini gitu. Dulu gue itu ya kalau bisa dibilang paling kurus di teman-teman gue itu. Cuman setelah gue donor nafsu makan gue nambah, tapi maksudnya nggak over ya, tapi teratur gitu. Jadi ya menurut gua donor itu adalah salah satu cara untuk hidup sehat. Nggak cuma lo makan 4 sehat 5 sempurna, tapi dengan donor pun itu sudah melengkapi gitu loh, sudah melengkapi hidup sehat lo gitu. Oke, kalau sepengalaman Kak Aji nih, hal yang paling menarik saat donor darah tuh apa sih Kak? Apanya nih? Dukanya apa? Yang paling menarik. Yang paling menarik, yang seneng-seneng ya. Oke. Kalau yang paling menarik sih dari donor darah mungkin ya. Kan kalau kita habis donor tuh, itu biasanya suka dapat makanan. Itu yang bagi. Itu. Jadi semua orang yang donor darah tuh menariknya karena dapat snack nih gitu. Ya kalau itu kalau gua nggak tahu kalau mungkin kalau anak muda yang lain juga sama sih kayak karena kan kadang juga petugas donor kan kadang cakep-cakep bisa jadi dia gitu. Mau TP-TP kan sama ininya gitu. Kalau gua karena gua pernah suatu ketika gua lagi nggak punya uang, gua lagi ya kalau dibilang gua belum makan, lagi itu gua mikir oh iya gua belum donor. Gue ke PMI DKI aja deh. Karena di PMI DKI dulu itu kalau setiap kita habis donor kita dapat snack. Nah, dari situ gue mikir, gue bisa kebantu nih walaupun gue nggak punya uang untuk beli jajanan. Kalau gue donor gue dapat snack. Nah itu yang bikin gue senang. Wah kalau gitu nanti 3 bulan kemudian gue donor lagi lah. Iya. Sebenarnya buat bukan ngincar snack juga, cuman gue senang aja gitu. Karena dapat ibaratnya feedbacknya itu berupa makanan yang bisa gue rasain, yang bisa gue makan gitu. Oke Kak. Kalau pas pertama kali donor tuh gimana sih Kak perasaannya? Nyesel kah atau lega banget setelah tahu donor darah tuh gimana? Kalau nyesel sih enggak. Kalau nyesel enggak. Tapi gue lebih kayak gue senang karena darah itu bisa bermanfaat. Setelah gue tahu donor darah itu ternyata begini, donor darah itu ternyata bisa membantu orang, itu gue sangat senang, asli senang. Karena gimana ya, lo ketika donor itu ngerasa yang lo wah serem nih gini, tapi lo nggak tahu dampaknya gimana. Iya benar. Bukan dampak, maksudnya akhirnya itu lo nggak tahu gimana akhirnya lo nanti mungkin bisa dianggap superhero karena nyelamatin orang gitu. Karena kan donor itu kadang kan kita nggak tahu ya untuk darah ini penyalurannya kemana, yang kayak tadi gue bilang nggak, entah itu ke orang kaya, orang ini. Yang gue tahu orang-orang itu membutuhkan darah gue. Itu yang gue senang. Jadi gue secara tidak langsung menolong orang gitu loh. Benar. Secara tidak langsung gue menolong orang walaupun gue tidak istilahnya gue ngasih duit ke dia atau gimana, tapi dengan gue donor pun gue udah bisa nolong orang. Itu yang bikin gue senang, yang bikin gue merasa bangga sama diri gue sendiri, dan itu yang terus motivasi gue untuk gue harus nolong orang. Iya benar. Gue harus membuat orang-orang ini bahagia, walaupun nggak sebahagia banget gitu kayak gue ngasih duit 10 miliar enggak gitu, tapi dengan gue nolongin mereka dengan lewat darah gue aja itu udah seneng banget gitu. Berarti itu ya Kak tadi motivasinya. Terus kalau misalnya harapan Kakak nih buat anak muda yang mau donor, terus pokoknya semua anak muda yang ingin donor tuh harapan Kakak apa ke depannya? Yang gue harapin sih kayak teman-teman kita ya yang masih muda-muda gitu. Gue harapin dari mereka bisa lebih sadar lagi. Kalau donor darah itu sebenarnya nggak seserem yang lo kira, yang nggak seserem yang kayak lo pikir. Memang donor darah itu kalau beberapa orang nganggapnya serem karena jarumnya gede-gede, tapi enggak. Ketika lo udah ngerasain, ketika lo udah melaksanakan, itu lo bakal kasarnya ketagihan.
lu bakal ketagihan, bakal candu, pasti lu pengen lagi karena itu sendiri bagi gua manfaatnya besar ke tubuh gua gitu. Gua jadi lebih energik, jadi istilahnya nggak, antibody gua kuat gitu, nggak gampang sakit. Gua selama rutin donor 3 bulan sekali itu gua kalau sakit pun paling panas tinggi, maksudnya kalau gua ngalamin sakit ya itu cuman panas dingin, selebihnya alhamdulillah enggak. Mungkin gue mikirnya mungkin karena gua sering donor kali ya, darah gua terus diperbarui ya, darah gua terus diperbarui. Itu kalau mindset gua. Nah, kita kan nggak tahu kalau misalnya di lab itu gimana. Darah gue terus diperbarui dan gue mikir, oh ternyata ini membangun antibodinya gua, membangun imunnya gua. Dan alhamdulillah, walaupun gua kerja di lapangan yang berhubungan sama COVID, gua kan pekerjaan gue ini di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Gua bisa dibilang sebagai garis depan ketika ada COVID-19. Gua juga pernah sebagai tim disinfektan di bersama Pak JK, bisa timnya Pak JK. Itu di Mabes Palang Merah Indonesia Pusat, Mabes PMI. Itu gue padahal berhubungan langsung dengan COVID. Tapi gue alhamdulillahnya belum pernah sama sekali kena COVID. Pasti kakak mikirnya itu karena donor darah. Gue mikirnya gitu, karena wah mungkin karena donor imun gue bertambah terus. Dan ketika gue ngejalanin tugas yang beresiko pun, gue tetap fit. Alhamdulillahnya seperti itu. Gitu. Kasih 1 patah, 2 kata patah dong kak untuk anak muda nih yang masih takut untuk donor gitu kak. Gue sih berharap teman-teman sekalian yang masih takut donor, kayak kata gue tadi, kalau ketakutan lo jadikan alasan untuk lo takut untuk donor darah, atau ketakutan lo jadikan alasan untuk lo nggak donor darah, itu bagi gue nggak sepadan sama orang yang sedang duduk di rumah sakit atau dimanapun itu. Mereka duduk dan mereka merasa takut kalau ada keluarga mereka yang sedang berbaring di rumah sakit tidak mendapatkan suplai darah, tidak mendapatkan bantuan darah. Itu nggak sepadan ketakutan lu sama mereka. Jadi bagi gua, ayo kita donor. Bagi gua ketakutan lu itu cuman ilusi aja, karena itu sugesti lo. Dan dengan lo donor, lo bisa menyelamatkan semua orang. 1 tetes darah itu berarti untuk mereka. Segitu itu Fania. Terima kasih Kak Aji udah berbincang santai tentang donor darah sama yang nonton nih saat ini. Thank you ya Kak Aji. Semoga perbincangan kita kali ini membawa manfaat untuk teman-teman di rumah yang masih takut-takut nih buat donor darah. See you teman-teman semua.